Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Presiden Prabowo menghadiri KTT perdamaian dan penghentian perang Gaza yang digelar di Sharm el-Sheikh, Republik Arab Mesir. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan bantuan langsung tunai atau BLT untuk sebanyak 35 juta lebih keluarga penerima manfaat. Presiden Prabowo menerima ucapan selamat ulang tahun dari sejumlah menteri dan pejabat lainnya di Istana Negara. Inilah catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selengkapnya bersama saya, Rama Pamungkas dan Rizky Rian Saputra. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 13 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh yang digelar di Sharm el-Sheikh, Republik Arab Mesir. KTT tersebut menjadi forum bersejarah yang mempertemukan para pemimpin dunia untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo secara langsung menyaksikan penandatanganan dokumen perdamaian oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Republik Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Dari barisan depan, Presiden Prabowo yang bersebelahan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyaksikan prosesi tersebut sebagai representasi komitmen dan konsistensi Indonesia terhadap perdamaian dunia. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mendapat apresiasi dari Presiden Trump atas perannya dalam mewujudkan kesepakatan bersejarah tersebut. Dengan berakhirnya agenda KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan terus berperan aktif dalam rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza. Selain itu, Indonesia juga turut serta memperkuat kerjasama internasional dalam menjaga perdamaian dunia. Berikut pernyataan Presiden Prabowo saat tiba di tanah air usai menghadiri KTT. Terima kasih saudara-saudara, saya baru saja tiba dari Mesir, ya, Sharm el-Sheikh. Di situ kita kumpul, saya kira banyak tokoh dari banyak negara, menyaksikan tanda tangan pokok-pokok persetujuan rencana gencatan senjata yang nantinya mengarah kepada perdamaian keseluruhan. Jadi ya, ini usaha yang besar. Kita berdoa bahwa ini akan sukses. Tapi saya kira ini awalan yang baik. Intinya itu ya, jadi kita datang untuk menyatakan dukungan dan memberi support. Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik, tentunya sesuai tahapan-tahapan. Sandera-sandera sudah dilepas, masih ada beberapa yang mungkin yang jenazahnya yang belum ketemu. Saya kira itu intinya ya. Jadi ya, Indonesia tentunya selalu diajak untuk ikut mendukung proses besar ini, dan memang ini tekad kita sebagai bangsa, tekad saya. Puluhan tahun saya membela Palestina, puluhan tahun sejak saya masih muda kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina, dan alhamdulillah ya kita bisa berbuat. Indonesia selama ini aktif, kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat
Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Kita juga kirim bantuan pangan cukup besar, ribuan ton beras kita kirim, dan kita terus komit untuk mendukung ini. Dan saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan pihak katakanlah mediator kunci, ya, Amerika Serikat dengan Turki, Qatar, Mesir, negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina. Mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Itu sudah saya tegaskan. Kita sekarang akan bicara detailnya lah. Ini masih rumit, tidak gampang, tapi ya kita mulai kerja. Ya, itu dulu ya. Terima kasih. Rabu 15 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan rasionalisasi terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di Forum Forbes Global CEO Conference 2025 di St. Regis. Prabowo memberikan arahan kepada pemimpin Danantara untuk merasionalisasi pengelolaan BUMN, memangkas dari 1.000 jumlah BUMN menjadi angka yang lebih rasional di angka sekitar 200 BUMN. Selain itu, BUMN juga harus dijalankan dengan standar internasional. Prabowo menekankan bahwa reformasi BUMN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil usaha negara yang selama ini masih rendah. Prabowo mempersilahkan BUMN merekrut profesional-profesional terbaik untuk terlibat di BUMN. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengubah peraturan untuk membuka peluang bagi profesional asing memimpin perusahaan BUMN. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan perlunya pemimpin politik memahami ekonomi dan bisnis agar mampu membuat kebijakan yang rasional dan berbasis data. I've given direction to the chairman of the Danantara to rationalize everything, cut down from the 1,000 big enterprise maybe to more rational figure, maybe 200 or 230 to 40, and then run them with international standards. I told the Danantara management to run it on an international business standards. You can look for the best brains, best talents, and I've changed the regulations. Now, expatriates, non-Indonesians can be leading our SOEs. There is some sort of disconnect sometimes between the economic players and the political players, the political leaders. Many political leaders, I think, do not want to do their homework. Jumat 17 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan bantuan langsung tunai (BLT) untuk sebanyak 35 juta lebih keluarga penerima manfaat. Diperkirakan bantuan itu bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang dengan asumsi satu keluarga terdapat ayah, ibu, dan 2 orang anak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan BLT tambahan ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kementerian Sosial tiap bulan pada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako. Airlangga mengatakan Presiden Prabowo meminta penambahan bantuan langsung tunai ini diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025. Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa BLT tambahan akan disalurkan pemerintah mulai minggu depan melalui PT Pos Indonesia. Rinciannya, penyaluran akan dilakukan melalui Bank Himbara untuk sebanyak 18,3 juta orang dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan dan 17,2 juta orang melalui PT Pos. Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35 juta
46.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya. Dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako. Penyalurannya akan dilakukan segera, akan melalui Himbara yang untuk 18,3 juta dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan, dan juga yang 17,2 juta melalui PT Pos. Dan ini juga siap untuk diberikan mulai hari Senin nanti. Dan seluruh peserta magang diberikan uang saku per bulan yang besarannya sama dengan uang saku daerah, kabupaten, dan kota. Dan di samping itu juga mendapat iuran untuk jaminan kehilangan kerja dan JKM. Dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan oleh pemerintah. Di hari yang sama, Jumat 17 Oktober 2025, Istana menggelar syukuran ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, di mana syukuran digelar secara sederhana. CEO Danantara Rosan Perkasa Ruslani menuturkan, dalam syukuran tersebut hadir sejumlah pejabat seperti Gibran Rakabuming, anggota DPR dan juga mantan istri Prabowo Titik Soeharto, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Ketua MPR Ahmad Muzani, Putra Prabowo yakni Didit Hedi Prasetyo, Mensesnek Prasetyo Hadi, Seskap Teddy Indrawijaya, dan utusan khusus Presiden Raffi Ahmad. Selain itu ada juga Menkom Digi Mutia Hafid, Menpar Widianti Putri Wardana, Kepala BIN Herindra, Wamenkom Digi Angga Raka Prabowo, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Wakil Mentan Surdaryono, dan Menlu Sugiono. Rosan mengatakan dalam syukuran tersebut, mereka yang hadir mengucapkan selamat ulang tahun kepada Prabowo. Santai aja ngobrol-ngobrol, nggak ada yang ini sambil nggak ada yang ini nggak ada yang pokoknya santai aja kok. Tadi ngobrol, makan terus. Ulang tahunnya apa, Pak? Kenapa? Ulang tahunnya apa, Pak? Mungkin ada yang disampaikan pesannya. Tadi ya ada baca doa oleh Ketua MPR juga tadi baca doa. Ada inilah potong ada tumpukan nasi kuning, kemudian baca doa bersama-sama untuk agar Bapak Presiden selalu sehat, tentunya panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, dan juga terus memimpin bangsa dan negara yang kita cintai ini ke depannya menuju negara yang selalu adil, makmur, dan berkesinambungan. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selasa 14 Oktober 2025, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah proyek strategis nasional di Provinsi Maluku sebagai bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Kunjungan dimulai dari Bendungan Weiapu di Kabupaten Buru, proyek yang ditargetkan rampung pada September 2026 dan diharapkan mampu mengairi 10.000 hektar sawah, menyediakan air bersih, serta menekankan resiko banjir sekaligus menjadi sumber energi ramah lingkungan melalui PLTA berkapasitas 8 MW. Selain sektor air, Wapres juga meninjau Barge Mountain Power Plant atau BMPP Nusantara 1 Ambon berkapasitas 60 MW di Maluku Tengah, di mana fasilitas ini memastikan pasokan listrik di Ambon tetap andal dan stabil, membuka peluang investasi baru, serta memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah juga menilai ketersediaan energi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian bangsa dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di wilayah timur. Dalam kesempatan yang sama, Wapres juga mengunjungi SMA Negeri Siwa 5 Ambon, sekolah berasrama yang tergabung dalam program Sekolah Unggul Segaruda, di mana kunjungan ini menjadi wujud perhatian pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan di daerah, khususnya bagi generasi muda di kawasan 3T agar mendapatkan kesempatan belajar yang setara.
Rabu 15 Oktober 2025, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Maluku dan Maluku Utara dengan meninjau sejumlah proyek strategis yang berfokus pada penguatan ekonomi rakyat, konektivitas, dan pelayanan dasar. Di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Wapres mengajak para pedagang mempertahankan predikat pasar aman dan bersih. Ia menilai pasar rakyat yang tertata dan higienis merupakan bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Dari Langgur, Wapres bergerak ke Pulau Morotai, meninjau pembangunan pelabuhan penyeberangan Daruba Baru. Pelabuhan ini akan menjadi simpul konektivitas antar wilayah yang membuka akses perdagangan dan mobilitas warga di kawasan timur Indonesia. Ia juga meninjau proyek rehabilitasi talut penahanan ombak di Desa Jaubela sebagai upaya memperkuat infrastruktur pesisir yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim. Dalam bidang kesehatan, Wapres meninjau RSUD Marenha Noho Renua Titual dan RSUD Insinyur Soekarno di Morotai untuk memastikan layanan medis dapat diakses masyarakat hingga wilayah kepulauan terdepan, di mana pemerintah berkomitmen untuk memperkuat fasilitas dan tenaga kesehatan agar seluruh masyarakat mendapat pelayanan yang setara tanpa harus ke kota besar. Sebagai penutup agenda, Wapres mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Sentra Wasana Bahagia Ternate, menyemangati para siswa agar terus belajar dan berprestasi. Kamis 16 Oktober 2025, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke sejumlah lokasi di Maluku Utara untuk memantau pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Di SD Negeri 32 Kota Ternate, Wapres meninjau program cek kesehatan gratis yang menyasar siswa sekolah dasar. Ia menekankan pentingnya kerjasama antara sekolah, tenaga medis, dan orang tua dalam membiasakan anak menjaga kesehatan sejak dini. Hasil pemeriksaan anak juga langsung tercatat di aplikasi Satu Sehat sehingga dapat dipantau oleh orang tua. Usai dari Ternate, Wapres meninjau Pasar Rakyat Jailolo di Halmahera Barat yang telah selesai direvitalisasi. Ia mengapresiasi penataan pasar yang kini lebih bersih dan tertata, serta dinilai memberi dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat setempatnya. Pemerintah daerah juga menyebutkan sekitar 300 pedagang kini beraktivitas di pasar yang sudah dilengkapi fasilitas memadai tersebut. Wapres kemudian mengunjungi Sekolah Rakyat SMA IPWL Ake Kolano di Sofifi untuk meninjau fasilitas pendidikan bagi siswa dari daerah kepulauan. Ia menilai sarana belajar, asrama, dan ruang makan di sekolah tersebut sudah baik dan mendukung kegiatan belajar siswa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya untuk memastikan akses pendidikan yang merata hingga ke wilayah terpencil. Di Ternate, Wapres juga membuka Festival Budaya Legu Tara Noate dan menegaskan pentingnya pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa. Ia meminta pemerintah daerah terus mengawal pelaksanaan program prioritas seperti CKG dan juga Sekolah Rakyat. Kami sebagai pembantu Presiden ingin memastikan program-program visi misi beliau bisa berjalan dengan baik. Jadi saya mohon Bu Gubernur agar program pengecekan kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, pembangunan yang sifatnya fisik, ini mohon bisa dikawal. Saat ini kami dari pemerintah pusat juga sudah berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Salah satunya dengan program Koperasi Merah Putih. Setelah itu, Wapres Gibran meninjau pembangunan kantor BPKP Maluku Utara di Sofifi yang ditargetkan selesai pada Desember 2025, di mana kantor tersebut diharapkan memperkuat pengawasan dan juga pendampingan pembangunan di daerah masing-masing. Melalui kunjungan ini, Wapres menegaskan bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di pusat kota, tetapi juga menyentuh pasar, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur di pulau-pulau terdepan Indonesia. Demikian, tim liputan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia bersama saya Rama Pamungkas dan Rizky Rian Saputra. Catatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.